Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعازني وعزاكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabahas kita dan kajian kita tafsir juz yang ke-30, yaitu juz amma. Kita masih seputar tentang surah Al-Fajr. Pada kesempatan yang lalu kita terhenti pada ayat 15 dan 16, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Dan adapun manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan cara memuliakannya dan memberikan kesenangan, yaitu berkaitan dengan kesenangan dunia, yaitu harta dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lainnya. Kemudian manusia itu berkata, fayaqulu rabbi akraman, sekarang ini Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan aku dikarenakan memberikan harta yang banyak. Namun apabila Allah Subhanahu wa taala menguji manusia tersebut dengan membatasi rizkinya, yaitu berkaitan dengan rizki dunia, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran, dengan kemiskinan, manusia itu sanggup untuk berkata fayaqulu rabbi ahanan. Dia berkata bahwasannya Allah telah menghinakan aku. Allah mengatakan kalla bal la tukrimunal yatim, sekali-kali tidak. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia tersebut bukan dikarenakan manusia tersebut Allah rizkikan kepadanya harta benda, kenikmatan dunia, tidak. Begitupun juga Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghinakan manusia jika Allah mengujinya dengan kejelekan, dengan kefakiran, dengan kemiskinan, tidak. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia ketika manusia tersebut sanggup untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sanggup untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, bertakwa kepada Allah. Allah muliakan dia. Tetapi Allah akan menghinakan manusia jika manusia tersebut tidak mau taat kepada Allah, durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, melakukan perbuatan dosa.
Allah akan hinakan dia. Kita lihat komentarnya Al-Imam At-Tabari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Fa ammal insan idza ma imtahanahu rabbuhu bin ni'am wal ghina fa akramahu bil mal wa afdalu alaihi wa na'amahu bima awsa alaihi min fadlihi. Dan adalah manusia jika diuji oleh Allah Jalla Jalaluh, Tuhannya, Tuhan mereka, dengan kenikmatan berwujud kekayaan, adanya harta benda, Allah memuliakan dia berkaitan dengan nikmat dunia. Kemudian Allah memberikan dengan berbagai macam kenikmatan dunia tersebut, yang paling bagusnya dia miliki kenikmatan dunia tersebut. Allah lapangkan hartanya, Allah lapangkan kekayaannya. Manusia itu baru sanggup untuk berucap Rabbi akramani, Tuhanku telah memuliakan aku. Ketika aku kaya, ketika harta benda ya banyak, ya, kemudian tanah, rumah dan seterusnya ada, oh berarti Allah muliakan aku. Fayafrahu bidzalika wa yasuhu bihi. Baru dia bahagia, baru dia merasa senang sambil berkata Rabbi akramani bihadhil karamah. Allah telah memuliakan aku dengan kemuliaan, dengan mendapatkan harta benda yang banyak ini. Lah, kata Allah, bukan itu. Allah memberikan harta benda kepada manusia bukan berarti manusia itu mulia, tidak sama sekali. Begitupun juga manusia, kita lihat kelakuan manusia ini. Wa amma idza mamtahanahu rabbuhu bil faqri faqadara alaihi rizqahu. Manusia ketika diuji dengan kefakiran, kemiskinan, dibatasi berkaitan tentang masalah nikmat dunia, dibatasi. Bukan Allah tidak memberi, Allah beri. Buktinya dia masih bisa makan, buktinya dia masih bisa minum. Meskipun si kaya makan daging, si miskin makan tempe tahu, tapi masih bisa makan. Berarti menunjukkan Allah masih memberikan nikmat dunia. Tapi Allah membatasi. Untuk apa? Menguji keimanan manusia tersebut. Tapi manusia kadang tidak sadar tentang apa yang Allah ujikan untuknya. Ketika dia miskin, dia fakir, ya, atau mengalami sakit dan seterusnya, dia merasa Allah Subhanahu wa taala mempersulit rizkiku berkaitan dengan harta benda, berarti Rabbi ahani, Allah telah menghinakan aku. Allahu Akbar. Bukan itu, bukan itu Allah Subhanahu wa taala menghinakan. Sanggupnya dia berkata Rabbi ahanani, Tuhanku telah menghinakan aku dengan aku diberikan kefakiran, dengan aku diberikan kemiskinan, dengan aku diberikan sakit. La, tidak sama sekali. Manusia itu kadang tidak bersyukur. Dia mungkin dari segi harta benda fakir, miskin, mungkin seadanya, mungkin biasa-biasa saja. Tetapi walam yashkurillahu ala ma wahabalahu min salamati jawarihi. Tapi dia tersebut tidak pernah bersyukur terhadap apa yang Allah telah berikan dari nikmat-nikmat yang lain, berkaitan tentang masalah jasad, tubuh dia sehat walafiat. Allahu Akbar, tidak pernah disyukuri. Termasuk masalah nikmatnya dia makan. Subhanallah, orang kadang tambah kaya, tambah memilih makanan, gak mau makan itu, gak mau makan ini. Dan orang kalau tambah kaya biasanya sering periksa ke dokter. Kalau sudah periksa ke dokter, bapak gak boleh makan ini ya, ibu gak boleh makan itu ya, dibatasi. Tapi si fakir, si miskin, dengan dia tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala masalah apa yang ada di tubuhnya sehat walafiat, alhamdulillah. Si kaya gak bisa untuk tidur-tiduran di masjid, di emperan masjid, atau mungkin di halaman, tidak bisa. Tapi si fakir, si miskin, subhanallah, sekedar bersandar di tembok masjid bisa tertidur. Lah, Allahu Akbar. Ingat, kefakiran, kemiskinan itu ujian Allah. Benar, Allah menguji kita sejauh mana kita masih taat kepada Allah, sejauh mana kita ini masih bersyukur kepada Allah.
akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan sekali lagi Bapak, sekali lagi Ibu, saya ingin berwanti-wanti ini. Ingat, kenikmatan itu, rizki itu tidak hanya sama dengannya itu fulus, tidak hanya sama dengannya tersebut duit. Tidak. Kesehatan tubuh itu nikmat, itu rizki. Subhanallah, rumah tangga yang kita bangun penuh dengan rahmat, mawaddah, dan rasa kasih sayang serta rasa ketenangan, itu rizki. Anak kita alhamdulillah tumbuhnya dalam kondisi saleh dan salehah, itu nikmat. Allahu Akbar. Kadang kita enggak melihat dari segi-segi itu, dari nikmat yang Allah telah berikan. Subhanallah, mudahnya kita bergaul, mudahnya kita tidur, mudahnya kita tersebut mendapatkan kawan, itu adalah nikmat, termasuk ilmu. Dan janganlah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rizki kepada kita. Cuma kadang manusia ini menilai nikmat itu cuma hanya sekedar sama dengannya fulus dan fulus. Itu masalahnya. Padahal ancamannya sangat luar biasa. Wailul likulli humazatil lumadzah alladzi jama'a malahu wa 'addada. Sungguh celaka, merugi orang yang subhanallah lisannya tidak terjaga. Dan di antara yang merugi tersebut adalah mereka-mereka yang suka mengumpul, making the money every day, kumpulkan, dihitung. Dan dia tidak melaksanakan kewajibannya, malah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dikatakan di sini, ingat, ma asra'a ma kafara ibnu Adam. Yaqulu Allah jalla thana'uhu, kalla inni la ukrimu man akramtu bi kathrati dunya wala uhinu man ahantu bi qillatiha. Sangat cepat manusia itu kufur kepada Allah, sangat cepat sekali. Dia cuma berpikir kalau saya harta banyak, Allah baru menghormati, Allah memuliakan. Kalau Allah memberikan kefakiran, kemiskinan, berarti Allah telah menghinakan. Tidak, kata Allah, aku memberikan harta kepada manusia yang aku inginkan, bukan berarti aku memuliakan mereka. Dengan banyaknya duit yang ada pada mereka tersebut, dengan banyaknya harta yang kepada ada mereka tersebut. Dan juga ingat, mereka-mereka yang fakir, mereka-mereka yang miskin, bukan aku menghinakan mereka. Tidak sama sekali. Itu bukan barometer, itu bukan ukuran. Ukurannya apa? Walakin innama ukrimu man akramtu bi ta'ati. Sesungguhnya aku memuliakan orang yang sanggup untuk aku muliakan, yang dimana mereka tersebut sanggup taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu poinnya. Allah akan memuliakan kita jika apa? Jika kita taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Apapun yang Allah perintahkan kita laksanakan, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Disitulah Allah akan memuliakan kita, yaitu ketakwaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hujurat bahwasannya yang Allah angkat tersebut, yang Allah akan muliakan tersebut adalah atqakum. Di antara kalian ini orang yang bertakwa, itulah yang Allah akan muliakan. Wa uhinu man ahantu bi maksiyati, dan aku akan menghinakan orang-orang yang suka bermaksiat kepadaku, suka melakukan perbuatan dosa, suka untuk melakukan perbuatan yang menjatuhkan dia terjerumus dalam maksiat. Itu orang-orang yang aku hinakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua ayat ini peringatan buat kita ikhwanu fiddin, a'azani wa azakum Allah. Kita yang kaya, subhanallah, supaya kekayaan itu bermanfaat buat kita, supaya nanti ada nilai ketaatan di sisi Allah. Bagaimana kita jalankan harta tersebut sesuai dengan keinginan Allah.
mendapatkannya dengan cara yang halal, membuangnya pun juga dengan cara yang halal. Disitulah nanti nilai harta yang kita miliki tersebut di sisi Allah mulia. Tetapi kalau seandainya kita tersebut tidak peduli dari mana harta ini kita dapatkan, kemana kita buang, apakah itu ke halal atau ke haram, gak peduli, maka disitulah nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan kita. Subhanallah. Nah, bagi mereka yang fakir, yang miskin, jangan berkecil hati. Allah telah menguji kita. Allahu akbar ikhwan. Al-fuqara, al-masakin, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan masuk surga lebih duluan ketimbang orang kaya. Berapa tahun? 40 tahun. Orang miskin, orang fakir di antara kita lebih duluan masuk surga ketimbang kita yang kaya. Bedanya itu 40 tahun. Dan 40 tahun itu hitungan akhirat. Satu hari di akhirat berapa hitungan dunia? Alfasanatim mimma ta'uddun. 1000 tahun. Allahu akbar. Kenapa kok terlambat orang kaya masuk surganya? Dikarenakan Allah telah menghisap dia dengan hisap yang sangat teliti. Allahu akbar. Bapak, fulus yang ada di tangan kita, fulus yang ada di lemari besi kita, fulus yang berwujud tanah, rumah dan seterusnya, semua itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya 2 pertanyaan sekaligus. Min aina kasabta, dari mana engkau mendapatkan harta ini? Wa min aina anfaqta, kemana engkau buang harta tersebut? Dan Allah Jalla Jalaluh tidak bakalan missing, tidak bakalan salah dalam masalah menghisap anak manusia berkaitan tentang masalah fulus, tentang masalah harta ini. Ya, hatta 1 rupiah akan Allah tanyakan kepada kita ini. Ya, itu yang membuat orang kaya tersebut terlambat masuk surganya 40 tahun dibandingkan orang-orang fakir dan miskin. Yang jelas, kondisi seorang mukmin, kondisi seorang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh adalah kondisi yang paling baiknya manusia. Kalau kita ditanya manusia yang paling baik itu apa? Manusia yang beriman kepada Allah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Sungguh sangat menakjubkan perkaranya orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Semuanya bagus, dan itu tidak didapatkan kecuali jika dia tersebut seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Allah azza wa jalla. Kenapa ya Rasulullah? Kebaikannya itu di mana? Bagusnya orang yang beriman itu di mana? Kita lihat, in asabat husarra syakar fakana khairan lahu. Jika seorang mukmin itu mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kekayaan, kenikmatan, kesehatan, syakar, bersyukur kepada Allah azza wa jalla dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya kalau kita habis makan dan minum, baca doanya apa, Pak? Alhamdulillah. Itu paling pendeknya, ya kan? Hadis Anas bin Malik. Yang agak panjangan sedikit apa? Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ucapan tahmid kita, memuji Allah, adalah bagian bersyukurnya kita. Segala puja puji hanya milik Allah yang telah memberikan makan, yang telah memberikan minum, yang telah memberikan rizki kepadaku, yang tadinya tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Subhanallah, Allah yang memberikan kekuatan
untuk kita sehingga kita bisa makan. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa minum. Dan makanan dan minum tersebut nikmat luar biasa. Wajib kita bersyukur apapun nikmatnya. Dan jangan sekali-kali menghinakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta cuma sekedar sesuap nasi saja. Subhanallah. Kemudian orang mukmin yang fakir, yang miskin, wa in asabathu darra, kalau seandainya seorang mukmin mendapatkan satu hal yang tidak mengenakan hati, kefakiran, kemiskinan, sakit, atau yang lain sebagainya, maka fasabar, dia bersabar dengan apa yang menimpa dia tersebut, fakana khairan lahu, dan itu baik buat dia, bagus buat dia. Allahu Akbar. Berbahagialah kita yang menjadi mukmin ini. Berbahagialah kita ini yang menjadi muslim. Kedudukan apapun kita di dunia ini semuanya baik. Baik kita yang kaya ataupun kita yang fakir ataupun miskin. Dan Allah mengingatkan di banyak ayat bahwasannya adanya kekayaan, adanya kefakiran itu tidak lain ujian dari Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, sungguh kami menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan, dan semua itu sebagai cobaan, sebagai fitnah. Yang kaya dengan hartanya itu cobaan buat mereka. Sejauh mana mereka bersyukur kepada Allah akan nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Apakah dia tersebut betul-betul menjadi orang-orang yang sekelas Abu Bakar As-Siddiq, sekelas Umar bin Khattab, sekelas Utsman bin Affan, sekelas Abdurrahman bin Auf, sekelas sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah, dengan kekayaannya sanggup untuk mengantarkan mereka kemana? Ke jannah, ke surga. Dan ingat Bapak Ibu, di antara 10 orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga, 7 apa 8 orang adalah orang-orang kaya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang-orang kaya. Kenapa? Mereka tersebut meletakkan hartanya di tangan, bukan di hati. Ketika ada kewajiban berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan sedekah, mereka cepat untuk berlomba-lomba untuk menjalankan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kita contoh Umar bin Khattab yang mungkin kita berat untuk mencontoh ini. Masbuk dalam salat boleh enggak? Kita tertinggal 1 rakaat, tertinggal 2 rakaat dari imam, boleh tidak? Boleh. Tapi Umar bin Khattab merasa kehilangan betul dengan hilangnya 1 rakaat dari imam atau 2 rakaat dari imam. Dia pernah suatu hari masbuk salatnya, tertinggal 1 atau 2 rakaat. Sesuatu hal yang ma'fu, dimaafkan. Sesuatu hal yang masih dibenarkan salatnya, sah salatnya. Tapi bagi Umar itu berat buat dia. Kenapa? Karena masbuknya dia, terlambatnya dia datang ke masjid sehingga tertinggal 1-2 rakaat, dikarenakan dia sibuk dengan masalah dunia berkaitan dengan kebun, mengurusi kebun, sehingga dia lupa bahwasanya sudah adzan asar. Allahu Akbar. Kata Umar bin Khattab, aku masbuk sekarang ini karena masalah dunia, karena mengurusi berkaitan dengan kebun kurma ini. Habis aku sholat asar ini, aku pastikan aku akan wakafkan, aku akan sedekahkan kebun kurmaku ini. Allahu Akbar. Padahal jumlahnya Masya Allah waktu itu hektaran. Kita nanti dulu Ustaz, jangan seperti itu dulu. Berat memang manusia ini di zaman sekarang itu. Tapi paling tidak kita ini mencontoh mereka-mereka, agar harta kita ini lah yang mengantarkan kita ke jannah, ke surga nanti. Subhanallah. Kemudian
Begitupun juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin," dan tidaklah kami mengutus di suatu kota, di suatu negeri dari nabi, dari seorang nabi, illa akhadna ahlaha bil ba'sa wad dharra, kecuali kaum tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan dan kesengsaraan, termasuk kefakiran. Tujuannya apa? La'allahum yadarra'un, agar mereka tersebut mau kembali kepada Allah, agar mereka tersebut mau tunduk dan patuh kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan kejelekan yang tadi dengan kebaikan. Subhanallah. Sekali lagi Rasulullah menghabarkan kepada kita, kesusahan apapun yang kita dapatkan, baik itu kesusahan berkaitan dengan kesedihan karena ada musibah yang menimpa kita, ataupun rasa galau kata anak muda sekarang ini, atau mungkin rasa kekhawatiran, atau mungkin rasa capek, rasa lelah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan hatta syaukah yashukuha, sampai duri yang menusuk di kakinya. Tujuannya apa? Kita mendapatkan capek, lelah, kekhawatiran, galau, tidak enak hati, pening kepala. Tidak lain untuk apa? Kafaratun lahu, penghapus dosa buat dia. Allahu Akbar. Itu muslim. Kalau bukan muslim enggak mendapatkan itu. Allahu Akbar. Semua kita capek tidak? Capeknya seorang muslim itu penghapus dosa. Subhanallah, kita pernah sakit? Pernah Ustaz. Paling tidak sakit gigi dan sakit kepala, paling tidak lelah badan kita ini. Subhanallah, kita menerima kelelahan tersebut, kita sabar dengan sakit yang menimpa kita. Itu kafarah, penghapus dosa buat kita. Nikmat betul menjadi seorang muslim. Makanya jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang disinggung dan disindir oleh Allah pada ayat ini, yaitu pada ayat 15 dan 16 tersebut. Allah memperingatkan, kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak. Jangan mengira kalau aku memberikan nikmat dunia untuk seseorang, aku memuliakan dia. Tidak. Jangan juga mengira kalian kalau aku memberikan kefakiran, kesusahan berkaitan dengan harta kepada kalian ini, aku telah menghinakan kalian. Tidak. Kemuliaan tersebut jika kalian taat. Aku hinakan orang tersebut dikarenakan dia maksiat dan dosa. Di antara maksiat yang dilakukan oleh manusia sehingga Allah menghinakan mereka, la tukrimunal yatim. Mereka tersebut tidak pernah memuliakan anak-anak yatim. Mereka tidak pernah memuliakan anak-anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan mereka atau kalian manusia tidak saling mengajak atau saling memberikan nasihat agar di antara kalian itu suka memberikan makan kepada orang-orang fakir dan miskin. Kemudian kemaksiatan kalian lagi, wa ta'kuluna turasa aklan lamma, dan kalian tersebut suka memakan harta warisan yang dimana harta tersebut bukan bagian kalian tapi bagian saudara kalian yang berhak. Itu di antara dosa-dosa. Allah sebutkan dosa-dosa ini tidak lain menunjukkan ini dosa besar. Orang yang menghinakan anak yatim dosa besar. Bukankah Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Muhammad, kamu tahu siapa mereka yang suka mendustakan hari pembalasan? Siapa mereka yang suka mendustakan
tentang hari kiamat tersebut, di antara mereka tersebut adalah orang-orang yang suka menghardik dan menghinakan anak yatim. Anak yatim, anak yang dimana bapaknya meninggal dunia dan dia belum balik, dan lebih dosa besar lagi jika orang yang seharusnya menjadi penganyom buat anak yatim tersebut, entah pamannya, entah bibinya, entah itu saudaranya yang paling tua, bukannya menganyomi, bukannya dipelihara, malah hartanya dimakan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang suka memakan harta anak yatim secara zalim, dijaga harta anak yatim, bukannya tidak dijaga, jaga itu. Jangan sampai kita memakan sesuatu yang tidak halal. Ketika mereka memakan harta anak yatim secara zalim, berarti mereka tersebut akan memakan baranya api neraka yang mereka makan dan masuk ke dalam perut-perut mereka tersebut. Wal'iyadzubillah. Ini dosa besar. Anak yatim harus kita hormati. Bahkan Nabi SAW kalau ketemu dengan anak yatim, subhanallah, dipegang kepalanya, diusap-usap kepalanya, didoakan. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku nanti dengan orang yang suka menganyomi anak yatim, suka menanggung anak yatim, suka menanggung beban-beban anak yatim berkaitan dengan masalah finansial ataupun pendidikannya ataupun yang lainnya, nanti di surga kelak akan dimasukkan ke surga Firdaus. Dekatnya aku dengan dia seperti jari telunjuk dengan jari tengah, sangat dekat sekali. Ada kabar gembira dari Nabi SAW, orang yang suka menanggung anak yatim. Dan menanggung anak yatim itu tidak mesti anak yatim itu ada di rumah kita, tidak. Bahkan mungkin bisa berbahaya kalau ditaruh di rumah kita. Kebetulan anak yatimnya laki-laki, kita punya anak perempuan, kita punya istri, tentunya perempuan juga. Ketika nanti dia balik, ya kita tidak bisa lagi untuk memelihara dia di rumahnya. Memelihara tersebut dengan memberikan santunan, makan hari-harinya, menyekolahkan dia, kita bayarkan SPP-nya. Kemudian kalau dia sakit, kita bawa ke dokter, kita obatin. Itu yang disebut dengan menanggung. Ketika dia akhlaknya melenceng, karena anak yatim itu biasanya suka attention seeker, suka cari perhatian, sehingga dia bersikap nakal, kita luruskan, jangan sampai dia menjadi anak yang nakal. Itu menanggung anak yatim. Jangan kita hinakan, ikhwan. Apalagi anak yatim itu adalah keponakan kita sendiri, saudara kita meninggal, yang punya beban, yang punya kewajiban untuk menanggung keponakan kita siapa? Kita yang laki-laki ini. Subhanallah, kadang ada di antara manusia itu sama keponakannya sendiri tidak dekat, jauh, padahal keponakannya perlu dibantu. Yatim dia perlu ada seorang laki-laki yang menganyomi dia, ada seorang pemimpin yang mengarahkan dia, bukan dihinakan, bukan dilecehkan. Dan Allah mengatakan, kalian memuliakan anak yatim, pahala buat kalian. Tapi sebaliknya, ya du'ul yatim, menghinakan anak yatim, berarti kecelakaan buat kalian, sama dianggap sebagai pendusta agama. Karena orang yang percaya akan ada harinya pembalasan, akan hari pembalasan, hari hisab, dia tidak bakalan menghinakan anak yatim. Termasuk juga dosa besar, tidak pernah bersedekah, tidak pernah mengeluarkan zakat, tidak pernah memberikan makan kepada orang-orang fakir dan miskin. Padahal mereka tersebut meminta kepada kita, kita sanggup untuk memberikan dia. Subhanallah, kadang kita ini melecehkan mereka, kadang tidak mau ketemu dengan mereka. Allahu Akbar. Bapak, Ibu, subhanallah, ketika orang miskin tersebut datang kepada kita, ketika orang fakir tersebut datang kepada kita, memang kita tahu dia memang fakir, dia miskin, bukan pekerjaan mengemis,
Bukan pekerjaan meminta-minta. Memang mereka itu memang perlu bantuan kita. Kita bantu mereka. Ketika kita bantu mereka tersebut, mereka mendoakan kita, doanya mustajab. Allahu Akbar. Bapak, ibu mungkin tidak tahu suksesnya bapak ini mungkin dikarenakan apa? Karena rajin bersedekah, suka memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Kita kadang tidak tahu dan tidak mengerti dari mana doa tersebut akan diijabah dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dari saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin tadi. Maka jangan sampai kita menghinakan mereka, melecehkan mereka. Kita bantu. Kalau perlu kita kayakan mereka, kita pekerjakan mereka, supaya jangan sampai meminta-minta. Tapi ingat, orang yang menjadikan minta-minta, mengemis itu sebagai pekerjaan, wal iyadzubillah, dosa besar juga. Banyak di antara kita, subhanallah, ya, apalagi musim-musim mendekati Ramadan, Allahu Akbar, apalagi bulan suci Ramadan, banyak di antara orang-orang yang di kampungnya kaya, punya sapi, punya sawah, datang ke Jakarta meminta-minta dengan berbagai macam cara penipuan. Subhanallah, kita kadang, Allahu Akbar, kalau kita misalnya memang kita melihat dalam kondisi seakan-akan perlu dibantu, kita bantu. Tapi mereka itu menipu, bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau mereka menipu kita, ada Allah Jalla Jalaluh. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, ma zala rajul yas'al fayas'al hatta yalqi Allah Jalla Jalaluh atau Azza wa Jalla laisa fi wajhihi miz'atan minal laham. Bahwasanya terus seseorang itu suka meminta, mengemis sampai nanti dia diwafatkan Allah, dimatikan oleh Allah, kemudian nanti ketemu dengan Allah, di wajahnya tersebut tidak ada dagingnya. Kenapa? Karena orang yang suka meminta-minta tersebut tidak ada malunya. Apalagi itu menjadikan sebagai pekerjaan, dijadikan sebagai pekerjaan. Wal iyadzubillah, banyak yang ditangkap-tangkapin kemarin itu. Ya, dikira kakinya buntung, ternyata tidak. Subhanallah, pintar-pintar menipu. Ya, apalagi yang ngeri kalau zaman dulu itu nggak pernah lagi sih naik bis ya, atau Kopaja atau Metro Mini. Kadang sambil mengancam. Kadang kita melihat jijik dengan nanah yang bagaimana dibentuk. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya baru keluar dari penjara, la ilaha illallah. Itu sesuatu hal yang menghinakan diri. Ingat, wallahi, membantu orang fakir dan miskin itu wajib hukumnya. Tapi ingat, ketika kita melihat manusia ada yang menjadikan itu sebagai pekerjaan, wal iyadzubillah, itu pun juga dosa besar. Diancam oleh Nabi SAW. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas tetap lebih baik daripada tanah yang di bawah. Meminta ini malu, mengemis itu malu. Tapi kita yang kaya, kita ngerti melihat kanan kiri, ini orang perlu dibantu, kita bantu. Karena memang ada manusia lisailin, sanggup untuk meminta. Tapi ada juga wal mahrum, yang mereka tersebut malu kalau meminta. Kita tahu dia fakir miskin, tapi untuk datang ke kita jangan harap mereka mau. Kenapa? Mereka punya dignity, mereka punya kehormatan. Malu kalau datang kepada kita untuk meminta. Kita yang sadar sebagai orang kaya untuk membantu mereka. Kemudian Allah mengatakan, di antara dosa besar lagi, ya, yang dilakukan oleh manusia yang tidak bersyukur tersebut, wa ta'kuluna turatha aklan lamma, suka memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dengan yang haram. Allahu Akbar. Syub Al-Quran datangnya secara global, berkaitan dengan hukum. Tema Al-Quran itu ada berapa? Cuma ada 3. Yang pertama apa? Tauhid dan akidah. Yang kedua, masalah ahkam, hukum-hukum. Yang ketiga apa? Kisah-kisah. Hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran terperinci
apakah datang secara global, jelas, ataukah dijelaskan oleh hadis? Rata-rata yang menjelaskan secara sempurna apa hukum-hukum tersebut? Hadis-hadis Nabi SAW. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat, laksanakan salat, tunaikan zakat. Apakah di Al-Quran ada cara takbiratul ihram? Apakah di Al-Quran dijelaskan tentang doa iftitah, doa ruku, doa i'tidal, doa sujud dijelaskan? Tidak, datangnya secara global. Tapi Allah perintahkan kita sholat. Yang menjelaskan dari takbiratul ihram sampai salam berserta doa-doanya apa? Hadis Nabi SAW yang sahih. Semua hukum datangnya global kecuali satu hukum. Kecuali satu hukum yang terperinci Allah jelaskan, yaitu hukum apa? Hukum waris. Terutama ayat 11 dan 12 dari surah An-Nisa. Jangankan bercerita tentang masalah keadilan di dalamnya, bercerita oh si fulan laki-laki dapat sekian, oh si fulana yang perempuan dapat sekian, diterangkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Jangankan berkaitan tentang anak-anak yang ditinggalkan, berapa bagiannya, tentang istri yang ditinggal oleh suami, tentang suami yang ditinggal oleh istri, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Suami meninggal dunia, suami tidak ada anak, istri dapat berapa? Dapat berapa Bapak? 1/4. Tidak punya anak si suami yang meninggal. Suami yang meninggal dunia punya anak, istri dapat berapa? 1/8. Sebaliknya, istri meninggal dunia, istri tidak punya anak, suami dapat berapa? 1/2 Bapak. Istri meninggal dunia, istri punya anak, si suami dapat berapa? 1/4. Siapa yang menjelaskan itu? Al-Quran, jelas, lengkap, terperinci masalah warisan. Kenapa? Karena manusia itu kadang tidak kuat terhadap masalah harta ini. Dan Allah mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnati ummati al-mal. Setiap umat itu punya cobaan, punya fitnah. Dan cobaan yang terberat buat umatku itu apa? Masalah harta. Karena kodratnya manusia tersebut apa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Menyukai harta itu suka yang kelewat batas, cinta mati. Sudah kaya, kayanya luar biasa, sampai saya mengistilahkan duitnya sudah kayak tisu, comot ada lagi, comot ada lagi, nggak berseri, masih juga mengambil harta warisan yang bukan haknya dia, masih saja suka menipu, masih saja suka untuk mencari cara-cara yang zalim untuk memperoleh harta. Wal iyadzu billah. Manusia kadang begitu. Subhanallah. Allah ingatkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat suka yang namanya harta ini. Saking luar biasa sukanya, tanpa ada iringan din, agama, tanpa ada pengetahuan halal dan haram, membuat dia tersebut tidak memperdulikan apakah ini harta yang didapatkan halal, apakah harta yang didapatkan ini haram, tidak peduli, termasuk berani untuk memakan harta warisan yang itu bukan haknya dia. Subhanallah. Itu kita saksikan kadang di masyarakat kita. Waliyadu billah. Waliyadu billah. Subhanallah. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, orang yang mengambil harta orang lain, termasuk masalah warisan yang itu bukan haknya dia, dan setiap daging yang tumbuh di perut kita ini dari sumber-sumber yang haram, fannaru aula bihi, maka yang paling pantas untuk dia dapatkan adalah siksa api neraka. Wal iyadzu billah. Wal iyadzu billah. Wallahi Bapak, makan ala kadarnya tapi halal itu lebih bagus ketimbang kita makan yang begitu mewah, berbagai macam makanan dihidangkan tapi dari sumber-sumber yang haram. Allahu akbar. Wal iyadzu billah. Wal iyadzu billah. Dosa besar yang demikian. Makanya Allah
Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, nanti kalian akan sadar. Ketika apa? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawmaidin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Manusia yang suka menzalimi anak yatim, manusia yang suka menghinakan orang fakir dan miskin, manusia yang suka mengambil harta warisan yang bukan haknya dia, mencampur adukan antara yang halal dan haram, suka mengambil hartanya orang lain, nanti dia baru sadar ketika Allahu Jalla Jalaluh menggoncangkan bumi ini. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut dengan berbenturan, maksudnya kiamat, kemudian dibangkitkan manusia-manusia tersebut, baru dia tersadar bahwasanya apa yang dia lakukan nanti akan teringat dia tersebut. Dan kemudian ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah dan malaikat Allah akan datang kepada dia, dan malaikatnya berbaris-baris menyaksikan tentang hisabnya Allah, pengadilannya Allah terhadap manusia-manusia yang melakukan perbuatan dosa dan zalim tersebut. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Kemudian nanti setelah dihisab dan diputuskan oleh Allah SWT, dia masuk ke dalam neraka Jahannam. Subhanallah, pada hari dia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam tersebut, dia baru teringat dan sadar tentang apa yang dia telah lakukan. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dia pernah berbuat ini, berbuat itu ketika di dunia. Allahu Akbar, Allah akan ingatkan tentang apa-apa yang dia telah lakukan di dunia berkaitan dengan dosa dan maksiat. Allahu Akbar. Ikhwan, ini bukan main-main. Ini pasti akan terjadi setelah kita meninggal nanti. Maka tersadarkanlah kita sekarang ini. Jangan sampai sadarnya kita ketika Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata kal firdaus wa nastajiruka ya Allah minan nar. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Baik, kita lanjut nanti habis salat Isya.